Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pada kesempatan ini kita bersyukur Tuhan masih beri kita kekuatan sepekan yang boleh kita lalui, itu semua karena pimpinan tangan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk respon setiap karya anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur sepekan yang boleh kami lalui, itu semua karena kasih-Mu. Ada begitu banyak hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih merupakan bagian yang sangat penting. Kasih merupakan bagian yang tidak lepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun seringkali kita gagal. Namun pada kenyataannya hingga saat ini kita sulit untuk mengasihi. Pertanyaannya adalah ada apa sehingga kita sulit mengasihi, baik itu di dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, mungkin dalam pendidikan. Seringkali kita gagal dalam hal mengasihi. Akhir-akhir ini karena kepentingan pribadi yang mencari keuntungan pribadi, sehingga begitu banyak orang saling sikut menyikut, orang banyak saling menyakiti satu sama dengan lain karena kepentingan pribadi mereka. Karena kepentingan itulah sehingga orang tidak lagi mengasihi sesamanya sebagai manusia. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita diingatkan kembali, apakah selama satu pekan yang kita boleh lalui, kita sudah berhasil dalam hal mengasihi? Apakah kita sudah berhasil menerapkan kasih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang dimana kasih merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah sepekan yang boleh kita lalui, kita sering menyakiti orang lain, mungkin melalui setiap perbuatan kita kah, atau tindakan kita kah, sehingga kita gagal dalam hal mengasihi? Tentunya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, di sana dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Mungkin kita akan gampang mengasihi orang yang baik kepada kita. Kita akan begitu mudah memberikan senyuman kita, menolong orang kalau orang tersebut dekat, baik kepada kita. Tetapi bagaimana kalau seumpamanya orang yang kita harus kasih itu adalah musuh kita? Ini yang sangat sulit tentunya untuk mengasihi orang yang kita benci, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang selalu menyakiti kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita mengikuti teladan kita Yesus Kristus, di mana Dia mampu mengasihi musuhnya sekalipun. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun itu musuh kita, sekalipun dia sering menyakiti kita, sering melukai hati kita, mari meneladani kasih Kristus dalam kehidupan, sehingga kita sebagai orang percaya, kita mampu mengasihi sesama kita. Tidak hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi mampu mengasihi orang yang mungkin menjadi lawan kita. Dan jadilah saksi melalui setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Untuk kami sebagai orang percaya, kami sering gagal dalam hal mengasihi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mau berkomitmen untuk membangunkan kasih kami kembali, sehingga kami dapat menerapkan hidup di dalam kasih seperti Engkau telah mengasihi kami. Begitupun kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.